channel YouTube Mas dan Ember. Kisah Nabi Muhammad yang terkena sihir. Nabi dan Rasul telah menghadapi orang-orang dan musuh yang memakai ilmu sihir. Nabi Sulaiman dan Nabi Musa adalah dua di antaranya. Demikian pula dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang membencinya menggunakan ilmu sihir agar Nabi dapat menjadi gila dan binasa. Tetapi Nabi Muhammad memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis syahih yang dirawikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW terkena sihir. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Hisham dari ayahnya dari Aisyah. Dia berkata, seorang Yahudi dari Bani Zuraik yang bernama Labid bin Al-Ashham telah menyihir Rasulullah sehingga Nabi pun dibuat sikanekan telah melakukan sesuatu pekerjaan yang beliau tidak kerjakan. Aisyah melanjutkan, sampai di suatu hari atau suatu malam, Rasulullah berdoa dan berdoa. Kemudian beliau bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu telah merasakan bahwa Allah telah memberikan fatwa menghukumi dengan apa yang telah aku fatwakan hukumi? Dua orang laki-laki telah datang kepadaku. Lalu salah seorang dari keduanya duduk di atas kepalaku dan satunya lagi di kakiku. Kemudian orang yang berada di kepalaku berkata kepada orang yang berada di kakiku, atau orang yang berada di kakiku berkata kepada orang yang berada di kepalaku, menderita sakit apakah laki-laki ini? Dia salah seorang malaikat yang berada di kaki beliau atau kepala beliau. Berkata, terkena sihir. Lalu salah satunya bertanya, siapakah yang menyihirnya? Dia menjawab, Labid bin Al-Ashham. Dia bertanya lagi, dengan benda apakah dia menyihir? Dia menjawab, dengan rambut yang terjatuh ketika disisir dan sebatang mayang kurma. Dia bertanya lagi, di manakah benda itu diletakkan? Dia menjawab, di dalam sumur milik Zu'arwa. Aisyah berkata, kemudian Nabi mendatanginya bersama beberapa orang sahabatnya. Lantas bersabda, demi Allah, wahai, saya sikanekan airnya berubah bagaikan rendaman pohon inai, dan sikanakan pohon kurmanya bagaikan kepala setan. Aisyah berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda membakarnya? Beliau menjawab, tidak, sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku dan aku hanya tidak suka memberikan kesan buruk kepada orang lain dari peristiwa itu. Kemudian beliau memerintahkan seseorang membawanya barang yang dipakai untuk menyihir, lalu menguburnya. Hadis riwayat Muslim 2189/43. Para ulama berbeda-beda pendapat. Adapun menurut Ibnu Al-Qashar dalam sebuah buku karyanya, Syekh Mutawali mengatakan bahwa sihir yang menimpa Rasulullah hanyalah bagian dari penyakit. Pendapat ini didukung oleh pernyataan beliau sendiri pada akhir cerita dalam hadis tersebut. Beliau mengatakan, Allah telah memberikan kesembuhan pada diriku. Pendapat ini juga didukung sebuah riwayat dari Umarah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dala'at. Dia mengatakan, maka beliau jadi bingung dan tidak mengetahui apa yang menyebabkannya sakit. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa pada awalnya Rasulullah SAW mengalami sakit. Beliau merasakan sakit pada bagian kepala dan perut, hingga sifat dan wataknya berubah. Dalam keadaan seperti ini, beliau merasa bahwa cantuk adalah pengobatan yang cocok untuk penyakit ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa penyakit beliau adalah akibat sihir, beliau mengubah cara pengobatannya, yaitu mengeluarkan sihir tersebut dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang sihir terjadi akibat pengaruh dan kekuatan roh jahat ataupun karena berinteraksi dengan kondisi alam. Keduanya termasuk sihir yang berbahaya dan penggunaan cantuk
untuk kedua jenis sihir ini sangatlah bermanfaat. Ini karena ketika terjadi percampuran yang tidak sehat dan menyebabkan sakit pada tubuh kita, maka sangatlah bermanfaat bila kita mengeluarkan sel-sel darah yang kotor dari tubuh kita. Ujar Syekh Mutawalli Syarawi dalam buku berjudul Bahaya Cara Mencegah dan Mengobatinya. Kala itu, orang Yahudi bernama Labid bin Al-Asyamlah yang mengirim sihir terhadap sang rasul. Labid menerima beberapa tawaran dengan imbalan uang untuk memberikan sihir yang mematikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia membutuhkan beberapa helai rambut sang nabi. Akhirnya, Labid dan putrinya yang juga ia warisi ilmu sihirnya mengatur strategi untuk mendapatkan rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berhasil, Labid mengikat 11 buhul pada rambut sang Rasul dan putrinya meniupkan semacam mantra pada setiap buhulnya. Nabi Muhammad SAW menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya. Ingatan beliau terhadap sesuatu sering hilang secara tiba-tiba dan sering berhayal melakukan sesuatu yang tidak dilakukan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga diselimuti rasa mudah lelah dan hilangnya selera makan. Akhirnya, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disembuhkan dari apa yang dideritanya. Ketika tidur, Rasulullah bermimpi melihat dua orang. Orang pertama sedang duduk di kepala beliau, dan satu orang lainnya berada di kaki beliau. Lalu, satu di antara mereka memberitahu kepada yang lain penyebab dari penyakit Nabi Muhammad SAW dan nama dari sumur. Malaikat Jibril datang dan membenarkan mimpi Nabi Muhammad SAW serta menyampaikan dua surah, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Sang Rasul meminta Ali bin Abi Thalib untuk ke sumur tersebut sambil membaca dua surah itu. Setiap satu ayat dibaca, satu buhul terlepas dengan sendirinya, hingga semua buhul terlepas dan sihir hancur. Setelah itu, Rasulullah SAW kembali pulih seperti sedia kala. Sejak saat itu, sebelum tidur, Nabi Muhammad SAW selalu membaca Mu'awizatin Al-Falaq dan An-Nas. Ada yang menyebut Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum beliau tidur. Tidak lain, ini adalah untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sihir. Kalau seandainya beliau sakit parah, maka istrinya Aisyah yang membacakan surat-surat tersebut dan mengusapkan tangannya ke tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kisah Nabi Muhammad yang terkena sihir oleh orang Yahudi. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen